Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah yang begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat. Mari kita syukuri dengan membaca hamdah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Apa itu? Tidak lain yang berjudul Kenapa 3 doa Rasulullah SAW, 2 yang diijabah dan 1 ditolak. Tentu ini ada ibrah di balik peristiwa itu. Lalu bagaimana ibrah itu? Ibrah itu berasal dari kata abaro, ya'buru, abrotan, wa ibrotan, yang artinya mengambil pelajaran dari suatu peristiwa. Peristiwa apa? Saat Nabi berdoa di Masjid Ijabah atau Masjid Bani Muawiyah. Doa itu yang artinya demikian: saya telah memohon kepada Allah sebanyak 3 hal. Allah mengabulkan yang 2 dan menolak yang 1. Sekelas Nabi pilihan Allah itu pun ada yang ditolak karena ada ibrah di balik itu, pelajaran yang wajib kita cari dan kita ketahui mengapa demikian. Selanjutnya, yang dikabulkan yang pertama, aku memohon kepada Allah agar tidak membinasakan umatku dengan kekeringan dan kelaparan. Allah pun mengabulkan. Permohonan yang kedua, doa yang kedua, dan aku memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umatku dengan menenggelamkannya, dan Allah pun mengabulkannya. Dan terakhir yang ketiga, aku memohon kepada Allah agar tidak ada fitnah dan perbedaan di antara umatku, tetapi Dia atau Allah tidak mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Dari situ kita bisa mengambil hikmah. Kalau yang dikabulkan, kita sudah maklum karena beliau memang kekasih Allah. Tapi kenapa ada yang ditolak? Nah, inilah ada ibrah. Sekelas Rasulullah, manusia pilihan, itu pun ditolak karena di situ ada ibrah, pelajaran yang wajib untuk diikuti. Sunnahnya yaitu apa? Bahwa kita bisa mengambil pelajaran di situ, bahwa yang namanya perbedaan sejak zaman dulu sampai sekarang itu ada. Sehingga ada istilah
individual differences di dalam ilmu jibah. Orang Jawa ada papak kui ora podo, karena semua adalah sunnatullah. Kalau orang ada yang mengatakan hukum alam di dalam istilah ilmu jibah. Memang tidak ada, bahkan anak yang lahir kembar pun itu tidak akan sama dalam hal apa saja, keyakinan, keinginan, kebiasaan, semuanya tidak sama. Tapi justru dengan perbedaan itulah kita hidup menjadi indah dan saling membutuhkan. Kalau nanti disamakan semuanya, orang kota nanti tidak akan bisa makan beras, karena yang ada beras di desa. Begitu juga orang desa tidak akan makan yang namanya roti, karena yang ada roti itu di kota. Perbedaan inilah suatu keindahan yang saling membutuhkan. Karena memang Allah menjadikan yang namanya perbedaan itu sebagai sunnatullah atau hukum Allah. Ya, ini ada kutub utara, kutub selatan, itu pasti, dan itu saling membutuhkan. Ya. Kemudian yang namanya fitnah itu sudah tahu semuanya itu adalah dosa, maka kita hikmahnya untuk menghindari yang namanya memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ibrah yang ketiga yang bisa kita ambil adalah doa yang belum dikabulkan bagi kita, utamanya itu pasti ada mudorot, ada sesuatu yang tidak baik di dalam permintaan itu kalau itu dituruti, karena Allah Maha tahu. Ya. Ibaratnya kita sedang menunggu orang yang paling kita cintai, kemudian orang yang baru operasi kemudian meminta untuk minum atau makan. Kita akan memberi, tapi tidak saat itu. Karena kalau itu diberikan maka akan berbahaya bagi si pasien yang sedang selesai operasi itu. Meskipun kita cinta, tapi tidak akan memberi, karena di situ ada keburukan. Kalau diberikan, orang yang kita cintai yang sedang selesai operasi akan meninggal gara-gara yang diberikan oleh kita. Maka Allah pun juga punya lebih tahu apa yang kita minta, yang baik dan yang tidak baik. Yang tidak baik ada keburukan di balik itu. Di balik permintaan kita ada keburukan, ada sesuatu yang tidak baik yang kita tidak tahu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita akan lebih arif dan bijaksana ketika ada saudara kita, teman kita yang sedang berkeluh kesah kepada kita tentang doa yang belum dikabulkan. Tapi jelas bahwa semua akan dikabulkan. Hanya ada 3 kategori orang dikabulkan. Dan itu sudah pernah kita sampaikan di Al-Fatih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, kamilah yang salah, karena kami masih fakir akan ilmu dan kami tempatnya salah dan lupa. Namun ada benarnya, itu Allah yang punya. Yang maha benar itu adalah Allah. Alhamdulillah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.